Nah, kita bersyukur ya, pagi hari ini saya lihat jauh lebih banyak jemaat yang kembali ke gereja untuk beribadah. Minggu lalu saya perhatikan hanya 18 orang. Tapi kita pahami ya di Februari, awal Maret kemarin ya memang banyak kekhawatiran ya tentang Omikron ini. Tapi saya rasa dari berita yang kita baca, di banyak daerah COVID Omikron ini sudah semakin mereda. Kita bersyukur dan kiranya hal ini, apapun juga penyebabnya, bisa cepat berlalu dan kita bisa leluasa ya, untuk kembali beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan dan gereja. Karena kita adalah umat Tuhan. Kita harus hidup bersama, hidup selalu dalam persekutuan dan pelayanan bagi Tuhan kita. Di dunia kita belajar untuk berdekat kepada Tuhan. Karena di dunia akan datang, yang ada pada kita hanyalah Tuhan. Kita akan bersama Dia senantiasa, selama-lamanya. Jadi kita orang yang berdosa, yang setelah mendengar Injil bertobat, kita harus melatih diri, belajar. Selagi kita masih hidup di dunia ini, untuk menjadi orang yang semakin suka yang mendekat kepada Tuhan. Karena tadi saya sudah katakan, nantinya untuk dunia yang kekal abadi, kita akan bersama Tuhan. Bagaimana kita nanti ada di sana, tapi hati kita tak suka dekat dengan Tuhan. Sekarang di dunia inilah kita harus belajar. Ya, tiap hari melatih diri untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Pagi ini saya mau berbicara pada Bapak Ibu dari Yehezkiel pasal 38 tadi. Tentu kita sudah mendengar pembacaannya, 23 ayat, dan kita pasti berpikir, mereka-reka mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel ini. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu lebih ini, kita semua tiap hari membaca berita tentang perang di Rusia dengan Ukraina. Nah, semakin hari semakin banyak sanksi terhadap negara Rusia ini, ya, dan begitu banyak informasi yang beredar. Ini menjadi satu hal yang begitu besar, sampai-sampai pelan-pelan isu COVID itu juga sepertinya mau berlalu dengan sendirinya setelah isu perang ini muncul. Dan kita pasti bertanya, Rusia begitu besar, suatu kekuatan dunia, begitu berperan dalam perpolitikan dunia ini, apakah Alkitab ada berbicara tentang Rusia ini? Dan kalau ada, apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Rusia ini? Nah, Yehezkiel pasal 38 memberikan kita pemahaman. Dan memang benar, ternyata di dalam kitab suci, Rusia itu ada disebut. Dan tidak hanya disebut, mereka mempunyai suatu peran yang besar sekali. Karena mereka inilah yang akan memimpin sebuah koalisi, sebuah persekutuan yang besar, yang melibatkan banyak bangsa. Yang kalau dilihat dari sudut pandang Israel, mereka datang dari utara Israel, dari timur Israel, dari selatan Israel, dari barat Israel. Inilah yang akan berkumpul bersama-sama di bawah kepemimpinan Rusia, dan mereka akan menyerang Israel. Perang hari ini, perang Rusia dan Ukraina itu bukan. Yaitu bukan yang dibicarakan di sini. Tapi itu kita harus lihat. Bisa saja dari situ akan bergerak pada permusuhan dengan Israel. Kita tidak tahu. Kemarin ketika Rusia mulai menyerang Ukraina,
ada statement yang mereka keluarkan juga tentang Israel. Di satu sisi mereka lagi berperang dengan Ukraina, tapi sempat-sempatnya mereka membuat pernyataan juga bahwa dataran tinggi Golan Heights itu milik Rusia yang diambil oleh Israel. Maksudnya harus kembalikan. Maksudnya Israel harus kembalikan Golan Heights, dataran tinggi Golan kepada Syria. Karena Syria ini mereka masih dalam perang dalam negeri. Ya, dan Syria, pemerintahan Assad itu didukung oleh Rusia. Jadi kita bertanya, ketika dia berperang dengan Ukraina, kenapa dia singgung juga Israel? Kenapa harus dikorek-korek Israel ini? Dia ada apa? Tapi di sisi lain, kita juga melihat baru beberapa hari lalu, Bennett Naftali, Perdana Menteri Israel, berkunjung ke Rusia. Dan informasinya mereka berbicara 3 jam dengan Putin. Karena Bennett Naftali, Perdana Menteri ini, diminta oleh Ukraina untuk menjadi penengah, pendamai, bagaimana mendamaikan Rusia dengan Ukraina pada saat ini. Jadi dari situ kita kelihatannya sepertinya Rusia dengan Israel ini masih bersahabat. Nah, ada sisi sepertinya bermusuhan, tapi ada juga sisi di mana mereka sebenarnya bersahabat. Makanya saya katakan kita tidak tahu kapan Yehezkiel 38 ini akan terjadi. Karena nanti itu ada sebuah koalisi besar, tujuannya satu, mau menyerang Israel. Nah, di hari ini kita akan lihat dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Rusia ini. Kita akan buktikan dulu bahwa Alkitab memang berbicara mengenai Rusia. Kemudian kita akan bicarakan tentang sebuah koalisi besar yang akan dia bentuk dengan tujuan untuk menyerang Israel nantinya. Kapan persisnya kita masih tidak tahu. Tapi mengingat bahwa nama-nama yang disebut dalam Yehezkiel itu, semua nama itu sekarang ada. Dan kalau dilihat dari gerak-gerik politik bangsa-bangsa disebut ini, saya rasa koalisi ini ada hal yang akan terjadi, bukan dalam waktu yang lama sekali lagi. Karena panggungnya itu sudah ada, sudah siap. Tinggal kapan perubahan di hati ini yang akan terjadi untuk memulai serangan ke Israel. Jadi mari kita lihat ayat firman Tuhan tadi. Yehezkiel pasal 38. Datanglah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Nabi Yehezkiel. Sebagai konteksnya, Yehezkiel itu adalah nabi yang melayani Tuhan di Israel, terutama di Kerajaan Selatan, ketika bangsa itu hampir binasa. Jadi masanya itu adalah sekitar 500 lebih sampai 600 sebelum Masehi. Itu masa mereka. Untuk gampang kita ingat, diperkirakan saja itu tahun 600 sebelum Masehi. Jadi pengetahuan atau nubuat tentang serangan dari Gog Magog ini diberikan kepada Yehezkiel itu sekitar 600 sebelum Masehi. Dan kata lain, sekitar 2600 tahun yang lalu. Ya, dihitung dari masa kita sekarang, 2600 tahun yang lalu. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ya, kepada Yehezkiel dipanggil anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Gog dan Magog. Gog dan Magog adalah sebuah frasa atau sebuah kumpulan kata yang paling diperdebatkan dan dibicarakan tentang masalah akhir zaman. Selalu dibahas Gog dan Magog. Gog adalah namanya. Magog adalah daerahnya.
Jadi Gog ini adalah pemimpin dari sebuah daerah yang disebut Magog. Kita tidak tahu persis. Gog ini adalah nama pribadi atau ini adalah titel atau sebutan daripada penguasa Magog ini. Ya. Karena Alkitab tidak mempunyai informasi lebih banyak tentang Gog ini. Tapi kita tahu Gog ini adalah pemimpin, kepalanya. Sehingga saat ini orang lagi bertanya, apakah Putin adalah Gog ini? Tak ada orang tahu. Bisa ya, bisa tidak. Gog adalah pemimpin dari Magog. Ya. Gog ini adalah Raja Agung di negeri Mesek dan Tubal. Magog, Tubal, Mesek, 3 nama. Siapa mereka ini? Dan di mana wilayah mereka? Sangat menarik sekali. Ini membawa kita kembali ke kitab Kejadian. Ya. Alkitab mempunyai informasi mengenai siapa mereka ini. Di Kejadian pasal 10 ayat yang kedua. Ya. Ketika Tuhan memberikan kita informasi tentang keturunan Nabi Nuh. Nah, salah satu anak Nabi Nuh bernama Yafet. Dan Yafet mempunyai anak-anak. Dan namanya disebutkan di sini. Kejadian pas 10 ayat kedua. Ya. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ada beberapa anak, 7 anak disebutkan di sini. Tapi di Yehezkiel disebut 4 namanya, yaitu Gomer. Nanti ke bawah kita lihat Gomer. Tapi di sini kita lihat ada Magog, ada Tubal, dan ada Mesek. Jadi bisa kita katakan bahwa nama-nama yang disebutkan di sini, sebutan mereka ini adalah keturunan dari Yafet. Israel ada keturunan dari Sem. Nanti ada lagi disebut di bawah, yaitu mengenai Ethiopia dan Put. Put itu Libya, itu ada keturunan daripada Ham. Ya, 3 keturunan anak Nuh. Sem, Ham, dan Yafet itu semua nanti akan terlibat di dalam koalisi besar ini. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Ya. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Jadi Gog Magog ini siapa? Nah, kalau kita mempelajari studi tentang hal-hal bangsa-bangsa dan tempat tinggal mereka di masa lalu. Nah, ini informasi yang saya peroleh terutama dari buku penjelasan. Ya, Care and Delight, itu buku standar yang menjelaskan perjanjian lama. Disampaikan bahwa Magog ini adalah wilayah penggunungan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nah, ini dia. Lihat ya, yang warna biru ini ada Laut Hitam. Dan ini adalah Laut Kaspia. Dijelaskan bahwa yang disebut daerah Magog itu adalah daerah penggunungan antara 2 laut besar ini. Dan kalau kita lihat peta sekarang, daerah ini ada Rusia. Ya, daerah penggunungan di Rusia ini antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini daerahnya. Makanya diidentifikasikan bahwa Magog ini merujuk kepada Rusia. Ini tidak diperdebatkan. Ya, semua ahli sepakat daerah antara kedua laut ini ada daerah yang dulunya dihuni oleh orang-orang disebut Magog ini. Yang bagi kita bahasa modernnya itu adalah Rusia. Ya, Rusia ini nama ini baru muncul di abad sekitar 10 atau 11 Masehi. Ya, sekitar 1000 tahun yang lalu nama ini baru muncul. Tapi yang penting bagi kita lah daerah ini dulunya apa dan sekarang apa, dan ternyata itu adalah Rusia. Nampak sekali ya, Magog itu adalah Rusia. Jadi pemimpin dari Rusia
ada seorang yang disebut sebagai Gog. Kemungkinan ini adalah sebuah titel dia, bukan nama pribadi. Lalu firman Tuhan bilang, Gog ini Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Jadi ternyata dia tidak hanya akan berkuasa di wilayah Rusia sendiri, dia juga berkuasa di wilayah disebut oleh Tubal dan Mesek. Pertanyaan berikutnya adalah, Tubal dan Mesek itu ada di mana sekarang? Nah, Mesek dan Tubal digabung bersama-sama adalah wilayah di southwestern Rusia, di barat daya Rusia. Jadi kalau ini adalah Rusia, barat dayanya sebelah sini, ya, selatan dan barat, daerah sekitar sini, dan Georgia sekarang, lalu eastern dan Turki, ini adalah Turki bagian timur, kemudian Armenia yang terselip di sini, Armenia, kemudian Azerbaijan di sini. Jadi daerah ini yang merupakan barat daya Rusia, Georgia, timur Turki, Armenia, dan Azerbaijan, inilah daerah yang dulu disebut Mesek dan Tubal. Jadi bahwa kita lihat ini ada sambungan dari Rusia ke bawah. Nah, maka disebut dia ini adalah pimpinan, Gog ini adalah pimpinan dari sini dan juga ke sini. Satu wilayah yang besar. Ya. Kemudian kalau kita pindah ke ayat ke-6, Gog ini, dia tidak hanya akan mengajak Mesek dan Tubal ikut dalam koalisi perangnya. Ayat ke-5, dia juga akan mengajak orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka dan semua yang perisai dan ketopang. Dia akan ajak lagi koalisi ini diperbesar. Dan orang Persia, Ethiopia, dan Put itu siapa? Nah, Persia itu ada Iran. Persia itu nama lama, istilah lama. Dulu disebut Persia, tapi sekarang disebut sebagai Iran. Ya, Persia. Kalau Ethiopia sama Sudan itu berdekatan. Ethiopia di sini. Ethiopia namanya masih sama. Ya sekarang di Afrika namanya Ethiopia. Jadi kita tahu dia siapa dia. Lalu satu lagi disebut sebagai Put. Put itu adalah Libya. Nah, jadi ini di atas itu Rusia. Dari sini Mesek dan Tubal. Dan dia mengajak dari Iran, dan dia panggil lagi dari Ethiopia, dan dia panggil lagi dari Libya. Israel di sekitar sini. Makanya Alkitab kalau berbicara tentang timur dan barat, itu selalu dilihat dari sisinya Israel. Jadi Israel di sini, dari utara, dari timur, dari barat, dari timur, dan dari selatan. Semua mau kepung ke sini, ke Israel. Lalu ayat ke-6. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Kemudian dua kelompok lagi yang di ayat ke-6 disebut sebagai orang Gomer, kemudian orang dari Bet Togarma. Nah, mereka ini siapa? Gomer itu adalah wilayah pegunungan Taurus di Anatolia. Di sini. Nampak tidak? Nah, ini adalah wilayah Turki Selatan. Di sini pegunungan Taurus namanya. Ini wilayah Anatolia, di sini pegunungan Taurus. Gomer itu ada orang di daerah sini. Sedangkan Bet Togarma artinya Bet ini adalah house.
Haus daripada Togarma. Togarma artinya anak Gomer. Jadi Bet Togarma itu disebut sebagai Haus keluarga daripada anak Gomer. Mereka posisinya sekitar sini, agak tenggara. Di seluruh wilayah sini disebut sebagai wilayah Gomer dan Bet Togarma. Dengan sederhananya, Gomer, Bet Togarma itu adalah wilayah Turki pada masa kita sekarang. Nah, jadi inilah daerah-daerah yang disebutkan di Yehezkiel 38. Gog, pemimpin besar ini dari negeri Magog, Rusia, dia akan mengajak orang dari Mesek Tubal, mengajak orang dari Iran, Persia, mengajak dari Ethiopia, mengajak dari Put Libya, dan mengajak dari Gomel, Bet Togarma, itu Turki. Dan semua akan bersama-sama menyerang Israel. Nah, jadi dari Rusia ke sini, dan tentu termasuk daerah sini yang disebut Mesek, Tubal Mesek, Iran, Ethiopia, Libya, dan Turki. Inilah gambarannya. Koalisi besar yang nantinya akan muncul dan akan menyerang Israel. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik-baik ya, ada hal yang sangat menarik. Ini Rusia masuk ke kawasan Armenia, Azerbaijan ini. Ya, sebagian Rusia ini agamanya walaupun bukan resmi ada Ortodoks Timur, sejenis Kristen. Jadi dahulu kala kan mulai dari gereja Katolik. Lalu di sekitar tahun 1054 gereja Katolik pecah jadi dua. Yang barat itu di Roma, yang timur itu ada di daerah Rusia, di Eropa Timur. Nah, itu disebut gereja Ortodoks Timur. Ya. Nah, jadi daerah Rusia dan daerah Mesek Tubal ini sebenarnya daerah-daerah orang Ortodoks Timur. Lalu Turki ini apa agamanya? Kita tahu kan? Islam. Persia agamanya apa? Sama dengan Turki. Ethiopia sama Turki. Libya sama dengan Turki. Dan satu hal lagi yang kita harus mengetahui, semua negara ini pernah bikin pernyataan membumi hanguskan Israel. Ini sampai sekarang masih bikin pernyataan. Iran. Secara terbuka, musuh paling besar sekarang, Iran. Ini Turki tak banyak bicara. Tapi kalau kita amati omongan politisinya, mereka juga ingin membinasakan Israel. Ethiopia memang kita tidak banyak mendengar tentang mereka karena di Afrika lemah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Libya ini dulu sebelum Saddam Hussein Muammar Gaddafi jatuh, ini kan juga pembenci Israel. Ini semua punya kemauan yang sama dengan agama yang sama. Dan semua ini ada. Ini saat ini ada sangat bermusuhan. Ini tak banyak kedengaran. Ini sekarang tidak banyak kedengaran, tapi sama-sama masih sama. Ini apalagi? Ini keras sekali ini. Dan sekarang Rusia ini kita tak jelas. Dia seperti kawan juga seperti lawan. Tapi nanti inilah yang akan memimpin semuanya ini itu serang ke Israel. Nah, jadi yang dibicarakan oleh Yehezkiel pasal 38 adalah sebuah nubuatan bahwa pada waktu yang akan datang nanti akan terjadi hal seperti ini. Ya, kita sekarang coba lihat ayat-ayat ini. Nah,
Ayat keempat dikatakan, aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang di tangannya. Jadi Tuhan berkata, nanti Tuhanlah yang akan menggerakkan mereka ini datang ke Israel. Pasang rahangnya kelikir, jadi ditarik. Berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang akan menggerakkan mereka ini. Tak ada pilihan mereka ini. Mereka akan berbuat. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka ini di hatinya sendiri yang punya niat jahat. Mereka sendiri yang memang ingin menghancurkan Israel. Tapi Tuhan tahu semuanya ini, dan Tuhanlah menggerakkan mereka untuk datang, karena Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Ya, nah. Ayat ke-7, bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau dan jadilah pelindung mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Ya. Dari sudut pandang Yehezkiel, itu waktu lama sekali itu. Sesudah waktu lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang kemudian, engkau akan datang ke sebuah negeri yang dibangun kembali, sudah musnah, kena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang kumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman dan tentram. Jadi ini berbicara tentang orang Israel. Negara mereka, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda semua telah binasa. Telah dihancurkan. Dan mereka pun telah terserak-serak, dibuang. Tapi nanti Tuhan akan kumpulkan mereka menjadi satu bangsa, dan mereka hidup dengan aman dan tentram. Pada itulah koalisi Gog dan Magog ini akan menyerang Israel. Engkau muncul seperti angin badai, datang seperti awan, menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh para tentaramu, dan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi ketika koalisi besar ini datang menimpa Israel, itu seperti angin badai. Begitu besar kekuatannya, dan seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Begitu banyak yang datang ini. Nah, di ayat 1-9 pasal 38 berbicara tentang satu koalisi besar yang akan datang menyerang Israel. Dari ayat 10-16 berbicara bahwa bangsa Israel ini mereka hidup tentram dan damai, tidak memprovokasi orang lain. Dan kata lain, mereka diserang bukan karena mereka bersalah, mereka diserang tanpa alasan. Ayat 10-16 Yehezkiel menulis bagaimana kondisi bangsa Israel ini. Ya, kita baca. Beginilah firman Tuhan, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Nah, ini berbicara tentang si Gog ini. Suatu hari nanti, Gog ini dalam dirinya timbul niat jahat. Timbul rancangan jahat dalam hatinya. Ingin menghancurkan Israel. Engkau berkata, yaitu Gog berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang hidup tenang tentram dan diam dan aman tentram, dan mereka semua diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Hidup tanpa tembok, tanpa palang, tanpa pintu gerbang bukan berarti mereka itu lemah sekali, bukan. Tapi berbicara bahwa kondisi mereka sedemikian aman dan baik sehingga mereka tidak perlu ada tembok untuk melindungi mereka. Tidak perlu ada palang atau pintu gerbang untuk menutupi mereka. Mereka bisa tinggal di tempat terbuka dengan keyakinan tak ada musuh, tak ada serangan, tak ada bahaya. Berbicara bahwa Israel dan kondisi demikian baik, tapi diserang. Ayat 12, engkau bermaksud, yaitu Gog dan koalisinya ini, bermaksud untuk merampas, menjara, mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan sudah didiami kembali. Yerusalem yang telah dihancurkan, ya, 586
oleh Babilonia ini. Telah dibangun kembali dari reruntuhan. Kamu sekarang mau datang untuk menyerang dia, yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan di tengah bangsa-bangsa. Setelah pembuangan, mereka telah kembali, dan mereka diam, dan sekarang mereka mau diserang. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Jadi Yerusalem itu, dalam pandangan kitab suci, itu menjadi pusat bumi. Ya, pusat dari segala kegiatan, pusat dari segala perhatian dunia ini. Dan mereka diam di situ dengan baik. Pulang dari pembuangan itu pada masa 500 tahun sebelum Tuhan Yesus, dan pada masa Tuhan Yesus kita melihat mereka diam di Yerusalem, di Palestina sekitarnya. Tahun 70 mereka sekali lagi disebarluaskan, diusir. Tahun 100 lebih sedikit saja mereka sudah betul-betul keluar dari Israel. Orang-orang Israel ini keluar dari tanah Palestina itu. Tapi 1948, hampir 1500 tahun kemudian, Israel ini kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah Palestina ini. Dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Eropa, ya dari Afrika, daerah-daerah besar, mereka semua pada kembali. Dan mereka tinggal di Yerusalem. Tinggal dengan tenang damai, tapi nantinya mereka akan diserang. Penyerangan terhadap Israel ini oleh koalisi yang besar ini akan dianggap oleh orang banyak, oleh mereka yang tidak ikut di koalisi ini, sebagai sesuatu hal yang tak beralasan. Harusnya tidak boleh dilakukan. Jadi di ayat ke-13 kita membaca, negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, akan berkata kepada Gog, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjara, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, untuk melakukan perampasan hebat sekali? Jadi akan ada yang bertanya, kenapa Gog melakukan persekutuan sedemikian besar dan menyerang Israel tanpa alasan, tanpa sebab. Sheba itu ada daerah di Eastern atau di sebelah timur Arab Saudi sekarang. Dedan itu juga sebuah wilayah di Arab Saudi. Sedangkan Tarsis, ya, Tarsis ini memang ada perdebatan. Tapi kemungkinan besar Tarsis ini berbicara tentang sebuah daerah di Spanyol Selatan, jadi masuk wilayah Eropa. Disebut tiga daerah ini daerah-daerah yang melihat sebuah serangan sedemikian besar dan mereka mempertanyakan. Jadi bisa dikatakan mereka ini sepertinya mewakili dunia yang tidak ikut di koalisi ini dan bertanya, kenapa Israel harus diserang? Apakah kalian datang untuk merebut, untuk merampok harta benda mereka, emas dan perak mereka? Nah, ini sebuah pertanyaan yang punya arti bahwa akan ada yang merasa bahwa serangan kepada Israel ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah serangan yang harusnya tak boleh dilakukan. Ya. Nah, lalu ke-14 Tuhan minta Yehezkiel lagi bernubuat, ya. Beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itu engkau akan bergerak, datang di tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengenai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Ya. Ketika Israel hidup dengan tenang, Rusia yang ada di sebelah utara sekali dari Israel, mereka akan datang. Engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudi akan terjadi hari itu, dan aku akan membawa engkau melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog.
Tuhan akan membawa mereka ke sana. Kedaulatan Tuhan yang mengetahui sesuatu. Tuhan tahu mereka ini akan bergerak. Niat jahat itu ada. Dan Tuhan akan, karena kedaulatannya, Tuhan bilang kalian datang, bergerak dan serang Israel ini. Dan dengan penyerangan itu, Tuhan akan menghukum Gog dan sekutunya ini. Nah, itu di ayat 17 sampai 23. Nah, ayat 17, beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Jadi Yehezkiel bilang, nabi-nabi sebelumnya telah mempunyai nubuat. Seperti Daniel, Yesaya punya nubuat bahwa nantinya dari Gog ini akan datang sebuah serangan terhadap Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Jadi ketika mereka datang, mereka berbuat niat jahat di hati itu mereka tunjukkan dengan menyerang. Disitulah Tuhan akan menghukum Gog, Magog dan koalisi besar mereka. Mereka ada di tanah Israel. Dari waktu itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel ini. Ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di hutan, segala binatang melata, dan semua manusia ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Ketika Tuhan Allah akan bekerja, ya, akan terjadi kegemparan besar, semua orang akan sadar bahwa Tuhan lagi marah, dan mereka akan gentar. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Jadi akan terjadi hal yang sangat-sangat menakutkan sekali. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Tuhan akan membuat Gog Rusia ini betul-betul panik. Ya, segala macam kekejutan terhadap Gog. Dia tidak akan menyangka apa yang terjadi kepadanya ketika dia memimpin pasukan ini ke Israel. Dia tak sangka. Di luar dugaan, karena Tuhan akan bertindak untuk menghukum dia, sehingga pedang seorang akan memakan lain. Dalam kepanikan kekacauan itu, mereka akan saling membunuh, saling menyerang. Pasukan koalisi besar ini akan perang dengan diri mereka sendiri, dan aku akan menghukum dia dengan sampar, penyakit, tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun itu adalah butir-butir es batu kecil-kecil turun. Ada api, ada hujan belerang ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa menyertai dia. Tapi pasukan koalisi datang menyerang ini akan dihukum Tuhan, ditimpa dengan banyak sekali malapetaka. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di waktu itulah orang akan menyadari bahwa Tuhanlah yang sedang bekerja dan menghukum Gog, Rusia, dan koalisinya besar ini yang datang menyerang Israel tanpa alasan, tanpa sebab. Itu pasal 38. Kalau pasal 39 akan berbicara tentang bagaimana Tuhan nanti akan menghukum koalisi besar ini. Bagaimana kematian akan menimpa koalisi besar ini. Dan bagaimana kondisi tanah di Israel selama 7 tahun. Dan berapa lama mereka akan mengubur orang-orang datang dan mati di tanah Israel itu. Itu di pasal ke-39. Jadi kalau kita berbicara dengan Gog dan Magog, Yehezkiel 38 dan 39. Sebuah pertanyaannya adalah kapan hal ini akan terjadi. Saya harap kita ada waktu untuk mencoba melihat pandangan-pandangan kapan hal ini akan terjadi. Ada yang mengatakan ini akan terjadi pada masa pertengahan masa tribulasi, itu 3,5 tahun setelah masa penganiayaan. Tapi ada yang juga mengatakan hal yang akan terjadi setelah milenium, setelah kerajaan 1000 tahun.
Mungkin 2 minggu lagi saya akan bicarakan hal ini, menjelaskan kedua pandangan, apa sebabnya ada pandangan seperti itu, apa dukungannya. Dan kita selanjutnya hanya memantau, melihat apa yang sedang terjadi untuk lebih mengerti kira-kira kapan hal ini akan terjadi. Nanti di Wahyu ya, ada satu ayat yang akan menyebut lagi Gog dan Magog. Dan karena ayat itulah, maka timbul pemahaman bahwa kemungkinan perang ini terjadi setelah milenium. Tapi saya rasa lebih banyak orang akan melihat perang ini terjadi di pertengahan masa tribulasi itu. Jadi untuk hari ini, saya rasa yang penting bagi kita untuk mengetahui adalah pertama, bahwa Rusia ternyata memang ada dibicarakan dalam Alkitab. Dan kemudian ternyata Rusia adalah musuh besar Israel pada akhirnya. Dan mereka memimpin satu pasukan besar untuk menyerang Israel. Tapi mereka tak akan menang. Karena Tuhan akan ikut campur dan membinasakan pasukan koalisi yang besar ini. Ya Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkaulah Allah dari dunia ini. Karena dunia ini Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berkuasa. Manusia berdosa, penuh kejahatan. Dan Tuhanlah yang bekerja menggerakkan, sehingga semua yang jahat pada akhirnya akan dihukum. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau melindungi bangsa Israel ini. Engkau melindungi umat-Mu. Kepadamu-lah kami bisa bersandar, karena Engkau juga akan melindungi kami, yang adalah umat-Mu. Bapa, bantulah kami untuk bertekun dalam mempelajari firman-Mu, dalam mengamati hal-hal yang terjadi pada masa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.